Berjumpa semuanya yang sedang makan di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan semua sosok yang pada saat ini termenung dan tersentak dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Lalu sosok yang baru saja dibantai oleh Xiao Yan juga pada saat ini tidak lagi berani bergerak dan mengambil tindakan. Kemudian mata Feng Chan juga pada saat ini terlihat dingin ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada pria yang bernama Feng Chan apakah yang bisa mereka dapatkan dari hal ini. Feng Chan mau tidak mau pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan apa yang akan bisa didapatkan. Feng Chan menjelaskan bahwa tepatnya hal ini ada hubungannya dengan token iblis keabadian kuno. Setelah berhasil membunuh penguasa istana maka dirinya akan mendapatkan rekor. Hanya dengan mendapatkan setidaknya 3 token istana maka dirinya akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana surgawi. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah hanya itu. Feng Chan pada saat ini tersenyum pahit dan segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno miliknya. Di atas token iblis keabadian kuno ini terlihat adanya 2 segel berwarna emas. Feng Chan pun lanjut menjelaskan bahwa dirinya telah tinggal di sini selama 100 tahun, dirinya harus pergi ke istana surgawi sebelum dirinya meninggalkan tempat ini, dirinya tidak bisa berlama-lama lagi di tempat ini dan dirinya harus keluar. Adapun mengenai kesuksesannya dirinya khawatir dirinya benar-benar hanya bisa menantang kelima penguasa istana. Hanya dengan cara seperti itu barulah dirinya akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana surgawi. Tetapi meskipun begitu masih sulit untuk bisa menangkan pertempuran ketika berhadapan dengan 5 penguasa aula bumi. Tidak banyak orang yang bisa lulus dan kebanyakan dari mereka yang baru saja menantang 2 hingga 3 penguasa aula mereka semua pada akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niat masing-masing. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menoleh ke arah mayat yang pada saat ini masih tergeletak di aula. Luka di tubuhnya hampir sembuh dan sepertinya dirinya akan segera dibangkitkan. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan akan pergi setelah Xiao Yan menghabisi penguasa istana ini. Feng Chan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil duduk bersila di kejauhan memasang ekspresi muram. Sementara itu bersamaan dengan hal tersebut Jin Dongming dan Long Biao pada saat ini perlahan masuk mendekati Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun. Begitu kata-kata ini keluar meskipun masih ada keheningan di aula banyak orang masih sedikit mengangkat sudut mulut mereka memperlihatkan cibiran sinis. Semua orang termasuk dengan Feng Chan pada saat ini memasang ekspresi terkejut di mata masing-masing. Feng Chan pada saat ini tidak lagi ingin banyak bicara, dirinya pada saat ini hanya sedikit menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mundur ke belakang. Feng Chan memutuskan untuk terhadapan dan banyak orang juga pada saat ini segera mundur ke tepi aula. Alasan mengapa mereka memilih untuk menyerah bukan hanya karena Xiao Yan telah mengambil tindakan untuk menakut-nakuti si Xiao, tetapi juga karena Xiao Yan ingin bertarung melawan penguasa istana sendirian, kemungkinan untuk mengalahkannya sangatlah rendah. Mereka harus memiliki begitu banyak orang yang bisa bekerja sama dalam pertempuran, hanya dengan menyiapkan formasi terlebih dahulu barulah mereka akan dapat menang meskipun bersusah payah. Mendengar Xiao Yan yang ingin bertarung sendirian Feng Chan juga pada saat ini sesungguhnya memiliki keraguan di matanya. Namun Feng Chan pada saat ini bergumam di benaknya bahwa orang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Feng Chan telah merasakan tekanan yang kuat yang datang dari sosok ini tetapi meskipun begitu sulit untuk bisa mengalahkan penguasa istana Yin dengan kekuatan satu orang. Feng Chan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan lurus sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Si Xiao juga pada saat ini segera mundur ke sisi Feng Chan dan mata Feng Chan menjadi semakin dingin melihat keberadaan si Xiao. Ada niat membunuh yang bahkan lebih besar yang pada saat ini ditujukan kepada si Xiao.
Feng Chan pun segera berkata bahwa orang-orang yang bodoh dan sembrono seharusnya keluar dari tim mulai sekarang. Orang idiot benar-benar tidak akan di tim mereka. Si Xiao tidak berani berkata apa-apa dan dirinya hanya bisa duduk bersila dalam diam. Dirinya pada saat ini memutuskan untuk menyembuhkan luka-lukanya akibat pertempurannya dengan Xiao Yan. Namun begitu dirinya menatap ke arah Xiao Yan, niat membunuh yang kuat pada saat ini segera terpancar dari tubuh si Xiao. Si Xiao pun mendengus dingin dan bergumam bahwa dengan berani menantang penguasa istana sendirian orang ini tampaknya benar-benar mencari kematian. Sementara itu pada saat ini hanya Xiao Yan yang duduk bersila di aula sendirian. Pedang berat misterius yang kuat juga pada saat ini berada di samping Xiao Yan. Sosok-sosok di kejauhan juga pada saat ini memperhatikan orang-orang yang baru saja mendekati Xiao Yan. Mereka bisa merasakan bahwa aura dari kesosok ini setidaknya adalah langkah ke-6 keabadian Kaisar. Banyak di antara mereka yang pada saat ini meledek, bagaimanapun dengan kekuatan seperti itu akan sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkan penguasa istana Yin. Salah seorang di antara mereka pada saat ini mengangguk dan berkata, terlebih lagi Tuan Istana Yin adalah ahli pedang. Keterampilan menyerangnya sangat mencengangkan dan dirinya memiliki tanda dari keluarga dari dahinya. Dari zaman kuno hingga sekarang pedang keluarga Ye masih menempati peringkat pertama. Namun dirinya benar-benar tidak tahu nenek moyang keluarga Ye manakah yang kurang beruntung hingga pada akhirnya dibawa pergi oleh klan Cimi. Tetapi meskipun begitu ilmu pedangnya pada saat ini masih jelas dapat diwarisi. Pembicaraan bergumam dengan suara rendah pada saat ini menyebar di antara kerumunan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Selanjutnya mereka menatap ke arah langit di atas aula dengan adanya ribuan pedang yang tergantung. Bersamaan dengan hal tersebut pedang-pedang ini pada akhirnya sedikit bergetar. Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening karena pada saat berikutnya aura pedang yang kuat menyelimuti diri Xiao Yan seolah-olah Xiao Yan akan ditusuk oleh 10.000 pedang. Di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini telah berdiri sosok pria berjubah putih memegang pedang di satu tangannya. Sosok pria berjubah putih ini segera mengangkat tangannya dan menyerang langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa semua ini adalah ilusi yang dipadatkan oleh aura pedang. Pada saat ini pedangnya datang dan kehendak kuat milik Xiao Yan juga meledak. Kekuatan kehendak atau keinginan ini seketika membentuk kabut energi dan darah. Tubuh fisik yang kuat juga akan membuat Xiao Yan menyadari konsep artistik dan darah tersebut. Inilah yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan, tetapi tidak hanya itu, api dan guntur bergemuruh sebelum akhirnya menyelimuti kesadaran Xiao Yan. Begitu energi pedang ini mendekat, energi kesadaran Xiao Yan juga seketika melonjak. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Dengan dipenuhi energi Xiao Yan pada saat ini segera menangkis pedang pria tersebut dengan satu tangan. Si pria pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya sangat senang bisa bertemu dengan orang yang bisa mengalihkan niat pedang atau aura pedang Ye Chuan miliknya. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan benar-benar memenuhi syarat untuk bertempur dengan dirinya. Sosok yang berjubah putih yang berbicara ini adalah mayat yang sebelumnya tergeletak di tanah. Sepertinya dirinya juga bahkan tidak ingat bahwa dirinya pada saat sebelumnya telah mati. Ini adalah penguasa istana Yin yang bernama Ye Chuan. Situasi pertempuran di arena pada saat ini tiba-tiba menyebabkan semua sosok seketika tercengang. Mereka pada saat sebelumnya pernah berhadapan dengan sosok penguasa istana Yin dan mereka tahu kekuatan apa yang dimiliki olehnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan pertempuran Zonggu juga pada akhirnya seketika memasuki aula. Sosoknya segera bergabung dengan Jin Dongming dan Long Biao yang diperintahkan oleh Xiao Yan untuk menunggu. Mata semua orang pada saat ini akhirnya terfokus ke bagian tengah dari aula. Ye Chuan pada saat ini segera kembali melesatkan serangan kuat ke arah Xiao Yan.
kekuatan pedang pada saat ini seketika menyapu ke area sekitar, seketika banyak luka yang tercipta di tanah akibat dari goresan pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ye Chuan perlahan mengangkat tangannya dan pedang putih di tangannya yang tajam langsung mengunci Xiao Yan dari kejauhan. Energi pedang beriak di tubuh pedang dan ruang di hadapannya seperti terpotong menjadi beberapa bagian. Xiao Yan menatap pedang putih di tangan Ye Chuan dan bisa merasakan adanya ketajaman yang ekstrim. Mata Xiao Yan menyipit dan Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan tidak bergabung dengan klon dewa asli bintang 8 sebelumnya, energi pedang yang dipancarkan ini pasti akan benar-benar melukai Xiao Yan. Pada saat ini hanya jubah Xiao Yan yang robek oleh energi pedang dan ada tanda putih muncul di kulitnya. Xiao Yan pun bergumam dan pada saat ini Xiao Yan terlihat berubah menjadi sangat serius. Xiao Yan berkata di dalam hatinya bahwa pedang ini sangat kuat. Untuk tubuhnya saat ini selain dirinya takut akan racun merupakan tantangan besar ketika Xiao Yan harus menghadapi serangan yang memiliki ketajaman begitu dahsyat. Sementara itu di sisi lain Ye Chuan pada saat ini tidak lagi memutuskan untuk banyak omong kosong. Matanya berubah menjadi dingin dan energi pedangnya seketika meledak. Dirinya mengayunkan pedang putih di tangannya dengan ringan langsung ke arah Xiao Yan. Meskipun pedang ini tampak terlihat ringan tetapi momentum yang diciptakannya benar-benar mengejutkan semua orang di aula. Mereka pada saat ini bisa merasakan adanya energi pedang yang sangat kuat yang benar-benar langsung melesat ke arah Xiao Yan. Menghadapi keterampilan bertarung pedang tingkat kuno yang dikeluarkan oleh Ye Chuan, Xiao Yan yang tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno pada saat ini hanya bisa mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan muncul di tinju Xiao Yan ketika mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa. Xiao Yan melesat dengan satu langkah dan kekuatan ki serta darah yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Topeng di wajah Xiao Yan juga hancur memperlihatkan 8 bintang yang bersinar di antara alisnya. Hanya saja kecepatan Xiao Yan ini begitu cepat hingga tidak ada yang bisa melihat dengan cermat kilatan di antara alis Xiao Yan. Mereka hanya bisa merasa seolah-olah ada gunung besar yang pada saat ini menekan mereka. Nafas mereka menjadi semakin cepat dan darah di tubuh mereka sepertinya telah berhenti mengalir. Perasaan ini juga tidak datang dari energi pedang Ye Chuan melainkan dari Xiao Yan. Mereka pada saat ini bergumam kekuatan macam apa yang ditampilkan oleh sosok Xiao Yan ini. Ini bukanlah kekuatan keabadian tetapi kekuatan ini sangat kuat sehingga membuat mereka merasa sekecil semut. Feng Chan juga pada saat ini tercengang dan matanya membelalak ketika menatap ke arah Xiao Yan. Namun meskipun begitu Feng Chan juga pada saat ini menghela nafas lega. Beruntung Feng Chan pada saat sebelumnya tidak benar-benar menyinggung sosok Xiao Yan. Feng Chan pun pada akhir bergumam bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang ini. Si Xiao pada saat ini benar-benar terkejut dan niat membunuh di matanya telah menghilang. Hanya aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan saat ini saja benar-benar membuatnya mustahil untuk bisa membalaskan dendam. Si Xiao pada akhirnya hanya bisa menutup matanya dan dirinya ingin segera pulih dari lukanya secepat mungkin. Dirinya tampaknya tidak lagi berniat untuk berurusan dengan Xiao Yan. Dirinya juga merasa takut dengan Xiao Yan dan dirinya memutuskan untuk pergi setelah dirinya berhasil memulihkan diri. Bagi si Xiao bukan hal yang tidak mungkin ketika Xiao Yan berhasil mengalahkan Tuan Istana Xiao Yan akan lanjut menghabisi si Xiao. Sementara itu di aula utama segel tinju emas di seluruh langit bertabrakan dengan energi pedang yang kuat. Hantaman yang kuat melanda tetapi tampaknya sepertinya ada batasan khusus di area di sekitar. Dengan begitu serangan ini benar-benar tidak merusak bangunan yang berada di sekitar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya setelah Xiao Yan berhadapan dengan serangan dari Ye Chuan. Xiao Yan bergumam bahwa Ye Chuan tidak memiliki kekuatan keabadian dewa.
Jika begitu permasalahannya, maka dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini tidak banyak orang di bawah keabadian Kaisar Bintang 8 yang bisa menghadang Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Ye Chuan pada saat ini masih memegang pedang putih di tangannya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, apakah dirinya masih berpikir bahwa dirinya akan masih bisa memblokir pedang milik Ye Chuan? Kekuatan keabadian yang agung pada akhirnya melonjak dan dirinya segera mentransfer kekuatan tersebut ke pedang putih miliknya. Sesaat kemudian bayangan putih tiba-tiba muncul di belakang Ye Chuan dan ini adalah roh pedang dari pedang miliknya. Ye Chuan pada saat ini berkata bahwa dirinya memiliki 3 teknik pedang dan dirinya akan mengeluarkannya satu demi satu. Begitu Ye Chuan selesai berbicara, aura kuno juga pada saat ini segera menyebar ke seluruh pedang. Perasaan tajam menjadi semakin kuat dan Xiaoyan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Segel bintang 8 di antara alis Xiaoyan segera berkedip-kedip dan tubuh Xiaoyan mulai meroket dengan kecepatan yang cukup cepat. Xiaoyan berpikir daripada Xiaoyan membuang-buang waktu di sini, lebih baik Xiaoyan bersikap tegas dan menekannya dengan kekuatan absolut. Sosok Xiaoyan membengkak hingga ratusan meter dalam sekejap dan pada saat ini segel bintang 8 di antara alis Xiaoyan benar-benar bersinar terang. Barulah semua orang dapat melihat dengan jelas segel bintang yang berada di antara alis Xiaoyan. Mereka pada saat ini kembali bergumam mengapa segel bintang ini terlihat familiar. Dirinya ingat pernah melihat segel bintang yang persis sama yang dimiliki oleh penguasa Istana Siang. Mungkinkah orang ini juga adalah orang yang berasal dari klan dewa asli? Sementara itu di sisi lain segel daun juga pada saat ini muncul di tengah alis Ye Chuan. Ini adalah simbol dari keluarga Ye Chuan yang berisi kekuatan penguasa pedang keluarga Ye. Merasakan momentum ini pikiran Xiaoyan juga pada saat ini seketika mulai terguncang. Tampaknya Ye Chuan juga pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak membuang-buang waktu. Ye Chuan pada saat ini perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan pergelangan tangannya sebelum akhirnya menyerang dengan pedang ringan miliknya. Pedang ini memicu angin kencang yang bercampur dengan aura pedang yang kuat yang terkandung di dalamnya. Energi pedang putih ini benar-benar memiliki ukuran ratusan meter yang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang besar juga pada saat ini segera dipenuhi dengan udara putih dan Xiaoyan memutuskan untuk melangkah maju beberapa kali. Xiaoyan tanpa banyak penundaan segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengguncang para dewa. Bayangan kaki besar tiba-tiba terjatuh. Angin kencang yang menakutkan pada saat ini menyebar dan kekuatan Xiaoyan benar-benar dicurahkan. Semakin kuat kekuatan fisiknya maka akan semakin kuat pula serangan dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Keduanya pada akhirnya bertabrakan dengan gila-gilaan dan meskipun kecepatan Xiaoyan melambat, bayangan kaki ini benar-benar memiliki kekuatan momentum yang menakutkan. Tetapi meskipun begitu kekuatan pedang milik Ye Chuan juga tampaknya benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Energi pedang yang tajam langsung menghancurkan 3 bayangan kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Baru pada bayangan kaki keempat terlihat adanya jeda, namun pada akhirnya keduanya sama-sama runtuh. Melihat serangan pedang pertamanya belum sepenuhnya runtuh, Ye Chuan pada saat ini kembali melesatkan pedang putih di tangannya. Guntur seketika terjalin dan matanya berbinar dengan kilatan guntur. Pedang putih ini dalam sekejap mata segera diarahkan ke langit dan energi pedang berubah menjadi guntur yang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit karena Xiaoyan bisa merasakan kekuatan guntur yang datang mendekat. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa merubah energi pedang menjadi guntur. Kelihatannya ini juga seperti guntur asli dan bukan guntur tiruan. Tetapi sesungguhnya inti dari serangan ini masihlah tetap energi pedang. Hanya saja energi pedang ini benar-benar meniru kekuatan dari guntur. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan ingin tahu siapakah yang lebih kuat antara guntur sungguhan milik Xiaoyan dengan guntur miliknya.
Sesaat kemudian petir menyambar di tangan Xiao Yan dan pada saat ini tubuh Xiao Yan yang setinggi 100 meter ditutupi dengan guntur, busur listrik bergerak dan mata Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan kekuatan guntur. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat seperti Xiao Yan adalah dewa petir yang sebenarnya. Kegilaan dari guntur juga mengembun di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan segera berhadapan dengan guntur pedang yang menderu. Xiao Yan melemparkan lengannya dengan keras dan guntur yang dilempar ini berubah menjadi tombak pendek di udara. Tombak pemecah bencana ini memiliki kekuatan guntur yang sesungguhnya, kecepatannya juga meningkat secara dramatis di bawah guntur ekstrim. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua guntur yang bertabrakan di udara. Begitu tabrakan meledak, guntur melonjak ke segala arah dan menyapu ke seluruh aula. Hal ini memaksa puluhan sosok yang menyaksikan pertempuran mengambil tindakan untuk memblokir guntur yang datang. Suara tabrakan yang bergemuruh tidak ada habisnya dan seluruh aula juga tampak bergetar. Bahkan belasan sosok yang bersembunyi di tepi menyaksikan pertempuran pada saat ini tidak dapat menghindari pengaruhnya. Setelah pertukaran pukulan sengit, sosok Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat masih berdiri. Energi putih yang meningkat menunjukkan bahwa tubuh Xiao Yan benar-benar sangatlah kuat. Dua pedang kuat milik Ye Chuan pada saat ini sama sekali tidak membahayakan Xiao Yan. Ye Chuan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menggambar lingkaran dengan pedangnya. Energi pedang putih mengalir dan kekuatan keabadiannya melonjak dengan gila-gilaan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan menggunakan teknik pedang ketiga. Energi pedang kembali menyebar dan angin di sekitar seketika berubah menjadi sangat cepat. Udara di aula tampak mengeras dan sosok-sosok pedang pada saat ini menyapu ke sekeliling. Pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan jarinya dan kekuatan di tubuh Xiao Yan mulai kembali melonjak. Xiao Yan segera menyatukan kekuatan api, guntur, kekuatan jiwa, kekuatan keabadian, kekuatan 6 keinginan, lengan penghancur dewa dan kekuatan esensi darah klon dewa asli. 7 kekuatan pada saat ini mulai berkumpul dan fluktuasi yang mengerikan juga meletus dari Xiao Yan. Tubuh besarnya yang sebesar gunung pada saat ini segera melemparkan pukulan ke arah Ye Chuan. Ye Chuan juga pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah serangan Xiao Yan. Kedua serangan benar-benar sangat luar biasa dan begitu berdekatan semua orang bisa menyadari bahwa tampaknya pertempuran akan segera menemukan jalan akhirnya. Dengan begitu maka setelah benturan ini akan segera ditemukan pemenang di tengah-tengah pertempuran. Pada akhirnya di hadapan banyak pasang mata belasan sosok benturan pada saat ini seketika terjadi. Ledakan bergemuruh berkali-kali dan belasan sosok yang menyaksikan pertempuran di aula semuanya segera mundur. Pada saat ini mereka semua bertindak serempak dan segera membentuk perisai cahaya untuk menahan dampak besar. Di tengah aula baik itu serangan Ye Chuan ataupun serangan Xiao Yan keduanya berubah dan tampak elegan di tengah kekacauan yang menyelimuti dua sosok di dalamnya. Suara gemuruh juga berangsur-angsur menghilang dan pada saat ini segera terdengar suara teredam. Selanjutnya sesosok tubuh melesat keluar dan menghantam dinding aula dengan keras. Seteguk darah segera keluar dari sosok yang ternyata adalah Ye Chuan. Sebelum dirinya pada saat ini bisa bereaksi, seutas benang tipis seketika terlihat melintas. Selanjutnya dada Ye Chuan langsung tersusuk dengan lengan merah cerah terentang dari belakang. Dari telapak tangan ini terlihat ada jantung emas. Ini adalah lengan sosok Xiao Yan dan tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera meremas jantung tersebut dengan keras. Jantung emas ini pada akhirnya meledak sementara Xiao Yan tidak berhenti di situ. Xiao Yan segera meraih kepala Ye Chuan dan segera membantingnya ke tanah. Sosoknya terjatuh dan Xiao Yan segera menginjak kepalanya dengan satu kaki. Xiao Yan menghancurkan kepala Ye Chuan dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan nyala api. Xiao Yan segera membakar darah yang terciprat di tubuhnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan yang besar juga pada saat ini segera kembali berubah menjadi ukuran normal.
Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Ye Chuan yang benar-benar tidak lagi berdaya dan Xiao Yan sesungguhnya mengakui bahwa teknik ketiga pedang milik Ye Chuan ini sangat kuat, namun jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Xiao Yan saat ini Ye Chuan benar-benar tidak akan mampu menembus pertahanan Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berhasil menghabisi Ye Chuan pada saat ini sebuah bola cahaya muncul di atas mayat Ye Chuan. Xiao Yan segera memanggil Zhonggu untuk ke depan. Zhonggu pun segera bergegas dan Zhonggu segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno. Bola cahaya pada saat ini langsung dituangkan ke dalam token iblis keabadian kuno dan segel emas tiba-tiba muncul di sana. Xiao Yan pun bergumam mungkinkah token iblis keabadian kuno yang asli akan bisa menerima segel emas seperti ini. Sementara itu setelah sekelompok cahaya menghilang masih ada pedang patah yang melayang di tubuh Ye Chuan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan Xiao Yan segera melambaikan pedang patah tersebut ke hadapan Xiao Yan. Melihat kekuatan spiritual dari pecahan pedang yang patah yang tenggelam ke dalamnya, sosok Ye Chuan pada saat ini tanpa disadari muncul di benak Xiao Yan. Ye Chuan pada saat ini berkata bahwa dirinya adalah leluhur keluarga Ye Chuan dan dirinya berharap Tuan bisa membantunya membawa sisa jiwanya kembali ke tanah airnya. Xiao Yan mengabaikan perkataan Yan dan segera melambaikan tangannya membuang pecahan pedang patah. Tanpa diduga pecahan pedang yang patah ini segera kembali terbang ke hadapan Xiao Yan. Sebuah suara juga pada saat ini kembali muncul di benak Xiao Yan. Sosok Ye Chuan berkata jika saudara bisa melakukannya dirinya bisa memberinya keterampilan bertarung tingkat kuno. Mendengar hal ini Xiao Yan segera berkata jika begitu maka dirinya bisa memberikannya sekarang dan jika tidak maka dirinya bisa mencari orang lain. Ye Chuan pada saat ini terlihat sedikit terdiam sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai kembali berbicara. Ye Chuan berkata bahwa dirinya hanyalah jiwa yang tersisa pada saat ini. Dirinya telah dihabisi oleh klan Cimi dan seluruh keluarganya telah dipenjara di tempat ini. Jika Tuan bisa mengirimnya kembali ke keluarga Ye dirinya tidak akan pernah mengingkari janjinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin banyak basa-basi dan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak menggunakan pedang, oleh karena itu dirinya benar-benar ingin meminta maaf karena keterampilan pedang tingkat kuno ini benar-benar tidak akan berguna jika digunakan oleh Xiao Yan. Ye Chuan pada saat ini masih tidak mau menyerah dan berkata bahwa selama saudara membawanya keluar dari sini dirinya bisa melihat bahwa meskipun senjata yang digunakan oleh saudara bukanlah pedang, itu memiliki efek yang sama dengan pedang berat dari keluarga Ye. Dengan begitu maka dirinya akan bisa memberikan keterampilan bertarung kuno kepada saudara. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang terdengar bagus, tetapi karena dirinya berbicara mengenai penggaris atau balok besar